hatimu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Aku Vi Ayu dan kembali lagi di General Reading. Kali ini tentang Twin Flame-mu. Jadi aku akan ngebaca energinya, bagaimana koneksi kalian saat ini sama dia, apakah kalian sudah kenal atau bagaimana, dan kedepannya apakah kalian bisa bersama atau tidak ya. Sekali lagi ini general reading, ini nggak mutlak juga benar, dan energi itu bisa berubah-ubah, apalagi twin flame itu biasanya sangat dinamis. Nah, dan tidak semua orang beruntung bisa bertemu dan bersama dengan twin flame mereka, tergantung dari perjalanan hidupnya mereka gitu ya, pelajaran hidupnya, dan mungkin juga ada terkait sama misi jiwanya gitu, ada banyak faktor. Oke? Jadi silakan pilih file nomor 1, 2, dan nomor 3. File nomor 1, 2, 3. Sebelum aku kasih tandanya, jadi kalian bisa milih pakai intuisi kalian dulu, yang mana yang menarik energinya menurut kalian, yang mana yang paling memanggil. Oke, dan aku masukin tandanya ya. File nomor 1. Wow, sorry. File nomor 1. File nomor 2. Dan file nomor 3. Oke, silakan memilih. Kalau misalnya kalian belum bisa memilih yang mana, silakan di-pause videonya. Dan yang sudah memilih seperti biasa, silakan lihat di kolom deskripsi untuk waktunya ya. Kita ke file nomor 1 dulu. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 1. Aku akan baca energi twin flame kamu dulu ya. Seperti apa? Yang memilih yang oval ini, oval warna merah, pink, hot pink, nggak juga sih, itu lebih ke merah-merahan juga. Oke, energi twin flame banyak membawa energi healing, energi kepercayaan diri, kemakmuran, kebijaksanaan. Oh ya, twin flame kalian usianya tidak jauh beda dari kalian, tapi ada sedikit orang yang lebih tua, tapi ini lebih besar energinya. Misalnya kalau tua itu lebih tua gini loh, apa namanya, kayak kedewasaannya dia tuh lebih dewasa gitu. Terus twin flame ya, twin flame kalian ini bekerja sesuai dengan passionnya dia, tapi saat ini kondisinya sedang tidak baik. Sebenarnya dia orang yang berkecukupan, tapi mungkin pekerjaannya ada hambatan untuk saat ini. Terus dia itu orang yang bijaksana, orang yang analitik juga, tapi dia lebih ke membumi, elemennya dia api dan juga bumi. Lebih besar elemennya bumi. Iya, dia kalau nggak seumuran emang lebih tua daripada kamu sih, tapi nggak beda jauh gimana juga. Dia orang yang sadar spiritual, tapi dia tidak terlalu masuk gitu ke dalam hal-hal spiritual. Mungkin dia bisa balance antara spiritualnya dia dan juga duniawinya dia gitu. Dia orang yang perhatian, dia mau mendengarkan orang lain. Kalau di sini lebih besar energinya divine feminim ya untuk twin flame kalian, tapi bisa juga kalau misalnya yang nonton itu perempuan, berarti dia itu sedang meningkatkan energi divine feminimnya dia. Mungkin dia sedang merancang sesuatu, sedang mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya. Oke, dia bagus itu biasanya ya, atau kebanyakan ini orang-orang yang bekerja dalam bidang komunikasi, atau kayak komunikasi itu penting dalam pekerjaannya dia. Mungkin kayak bertemu sama klien secara langsung, dan pekerjaannya dia bukan hanya monoton di dalam ruangan saja tuh. Terus pengaruh dia ke kamu jika kalian memang sama-sama bertemu, ini sama-sama mengembangkan diri masing-masing. Kamu dan dia itu ada pesan untuk sama-sama, kayaknya dia udah bener sih, maksudnya dia udah oke untuk energi heart chakra, sedangkan kamu perlu ningkatin heart chakra juga gitu. Tiba-tiba tadi ada pesan yang terlintas gitu. Soalnya aku ngebaca kartunya nggak
cuma simbol, tapi juga intuisi. Nah, kondisi kamu sama dia saat ini itu adalah kamu udah kenal sama dia, kamu udah pernah kenal, udah pernah ada dalam lingkungan sosialmu, tapi kalian itu kok kayaknya udah pisah gitu. Kalau nggak gitu, kalian mungkin udah kenal, tapi kenalnya ini di media sosial tuh. Nah, dia dan kamu saat ini meskipun udah kenal, tapi saat ini kalian belum ada ikatan gimana-gimana, kalian kayak sama-sama masih sendiri-sendiri aja nih. Intinya tidak ada menjalin ikatan. Terus ada satu pihak, baik kamu ataupun dia, di sini kan energinya bisa kedua-duanya ya, bisa bolak-balik. Baik kamu ataupun dia, ini ada yang sedang fokus mengembangkan spiritual, ada yang sedang fokus mengembangkan passionnya dia. Passion itu hal yang disukai, hal yang jago dan hal yang kamu sukai gitu. Terus ini bisa, yang ngembangin passion itu bisa kamu, bisa dia. Yang ngembangin spiritual juga bisa kamu, bisa dia. Nah, intuisinya kamu itu dia, kayaknya bakal dia deh nih. Intuisinya dia itu makin bertumbuh, makin banyak berkembang. Terus intuisi selaras sama passion. Oh, jadi gini, seiring peningkatan spiritual juga dia meningkatkan duniawinya dia. Seperti yang aku bilang tadi, emang dia itu orangnya spiritual tapi tidak menekuni yang gimana-gimana, tapi dia bisa menggunakan spiritualnya dia ke hal-hal duniawinya, meski saat ini duniawinya nggak begitu oke. Jadi memang keadaan kalian sudah pernah kenal, baik kebanyakan di media sosial, dan mungkin juga udah lost contact juga kalian sekarang, atau nggak pernah ketemu gitu ya. Kalian tidak ada ikatan yang gimana-gimana juga. Tuh. Untuk kedepannya, apakah kalian bisa bersama atau tidak? Apakah bisa bersama atau enggak? Oke. Untuk kedepannya kalian ini pilihan sih. Soalnya ini ada gini, berbeda-beda energinya. Ada yang akhirnya kalian sama, tapi aku baca general ya. Jadi secara garis besar, kalian itu kemungkinan bertemu, tapi bertemunya itu bisa masih bertemu itu kayak tetap di media sosial, tapi kayak tetap kayak jalin komunikasi aja dan kerjasama aja gitu. Tidak ada ikatan yang janji cinta tinggal bersama, menikah gitu, nggak ada. Di sini lebih ke perkembangan diri masing-masing. Terus ini adalah kartu utamanya, dan memang kemungkinan kalian itu berjalan sendiri-sendiri, tetapi ya perjalanan hidup kan pasti bakal dinamis ya, bakal berubah-ubah. Nah, ini kalau misalnya kamu dan dia sama-sama emang udah bisa nyelesain misi jiwa yang sekarang ya, kayak bukan misi jiwa, pelajaran yang sekarang. Jadi ada antara entah kamu atau dia, di sini ada pelajaran yang belum belum selesai di bidang kalian itu mengembangkan passion kamu ataupun dia gitu. Kayak masih perlu kerja lagi, perlu belajar lagi tentang passion kalian gitu. Ini tentang keinginan dan passion ya. Kalau intuisi ini juga dikembangin, tapi lebih PR-nya tuh lebih ke sini loh, lebih ke passion, lebih ke hal-hal yang terkait duniawi, mungkin juga kemakmuran duniawi, karena di sini kan memang orangnya sebenarnya berkecukupan, tapi entah saat ini lagi stuck atau lagi lagi turun lah ekonominya gitu. Jadi perlu diselesaikan ini dulu, baru mungkin kalian akan ketemu lagi. Maksudnya ketemu ini secara media sosial, tapi lumayan besar juga energinya ini secara fisik gitu. Tapi pada akhirnya memang kalian tuh tidak bersama-sama, kalian mengembangkan diri kalian masing-masing pada misi kalian masing-masing, tapi kayak saling kenal aja gitu satu sama lain, saling komunikasi satu sama lain. Sebenarnya kalau ditanya tentang lingkaran ini lonjong ya. Jadi energinya ini bisa kayak
berputar-putar gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kamu udah selesai tapi dia belum selesai, ya itu juga tetap nggak bisa nggak bisa dipaksain untuk ketemu, nggak bisa dipaksain untuk bikin ikatan. Sebenarnya kalian tuh bisa-bisa aja nih bikin ikatan. Ini loh, apa namanya, sedikit aja putihnya ini udah merah segini loh, kayak udah ada pelajaran jiwa. Kalian udah lumayan panjang, dia juga udah lumayan panjang, tapi yang kata dia bilang di sini, namanya juga kehidupan ya, itu muter-muter. Kehidupan yang pelajaran yang ini, yang passionnya ini, itu lebih muter-muter. Jadi ini saran ya, alangkah baiknya kalau misalnya kalian sama dia bertemu, memang satu sama lain itu ngembangin passionnya masing-masing dan saling mengerti, saling menumbuhkan, apalagi saling melengkapi, itu bakal bisa juga kalian bersama gitu. Oke, jadi itu aja untuk pembacaan twin flame kalian. Untuk yang memilih file nomor 1, terima kasih telah menonton. Bye bye. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 2. Oke, yang memilih hiasan ini bentuknya apa ya? Segi 8 ya. Oke, aku lupa pentagon tuh segi 6. Oh, segi 8 ya. Maaf, aku lupa itu namanya apa bentuknya. Oke, energi twin flame kalian. Energi twin flame-nya twin flame kalian adalah orang yang berkaitan atau emang memiliki bakat secara spiritual. Nah, jika kalian yang menonton ini dominan energinya feminim, maka twin flame kalian yang maskulin itu akan membawa energi healing kepada kalian, dan dia itu juga emang terbiasa untuk healing gitu. Intinya energinya dia itu hijau, tapi baik kamu ataupun dia ini masih perlu berkembang, masih perlu mengenal diri lebih dalam lagi, karena masih banyak misteri dalam diri masing-masing. Sedangkan kalau kamu yang menonton adalah dominan energinya maskulin, twin flame kamu adalah seorang yang pandai dalam meramal, bisa juga kayak itu, bisa melihat ke dalam orang lain kayak gitu. Jadi dia seorang divine feminim yang bisa dibilang peramal gitu, orang yang memang sama-sama kalian dan dia sama-sama memiliki energi spiritual yang saling mengimbangi satu sama lain tuh ya. Cuma emang ini perlu mengenal lebih dalam ke dalam diri, dan juga baik kamu ataupun dia ataupun mungkin juga salah satu ini perlu mengembangkan root chakra. Jadi kayak perlu lebih membumi lagi, lebih mengerjakan hal-hal yang di bumi, mungkin juga merealisasikan bakat kalian. Ini ya, mau bakat yang ini, ini salah satu dari kalian ini ada bakat healing atau ada bakat meramal, atau mungkin emang kalian memiliki keduanya. Tapi yang jelas adalah mempraktekkan atau mengembangkan bakat kalian untuk bisa kalian gunakan secara real gitu. Karena di sini seperti keluar dari cermin, dalam cermin tuh kayak bayangan aja kan. Nah, terus keluar dari cermin menjadi hal yang nyata kayak gitu. Jadi memang di sini twin flame kalian ini sedang mengembangkan dirinya juga, dan kamu juga mungkin emang sedang mengembangkan dirimu gitu. Jadi pada masing-masing sedang mengembangkan diri, dan kemungkinan kalian sudah pernah bertemu juga di dalam mimpi, karena ini kayak ada hayalan atau bayangan gitu ya, suatu hal yang terlintas dalam pikiran kalian tiba-tiba, mungkin seperti intuisi juga gitu. Jadi dan twin flame kalian ini orangnya, kalau misalnya dibilang seumuran, ini cenderung seumuran, tapi ada juga energi yang kebanyakan energi perempuannya atau divine feminimnya yang emang lebih tua gitu. Ini secara energi ya. Kalau secara umur manusia ini ada bervariasi, dan kalau dilihat dari kartunya ini kemungkinan si divine maskulin yang lebih tua dan divine feminim yang lebih rendah gitu usianya, lebih kecil usianya gitu. Kemudian ini ada beda tempat atau beda kota, beda budaya. Ya, oke, aku akan ngebaca
kondisi kalian untuk saat ini. Bagaimana kondisi kalian? Oke, kondisi kalian untuk saat ini. Ada beberapa di kalian yang memang sudah saling kenal. Menurutku banyak di antara kalian memang sudah saling kenal, bahkan sudah pernah berhubungan. Maksudnya menjalin hubungan love. Terus di sini ada juga yang memang udah pisah gitu dan memilih jalan masing-masing. Kalian tuh sama-sama punya pendirian masing-masing. Mungkin juga kalian entah itu sama-sama egois. Ini ya kalian tuh kayak punya pendapat masing-masing, dan kalau kondisi kalian ini tergantung pilihan kalian tuh gimana. Tapi kalau dari Divine Femininnya sendiri, baik yang nonton itu, jadi kalau misalnya yang nonton itu dominan kamu di Divine Masculine, berarti ini pasangan kamu. Tapi kalau kamu yang dominan Divine Feminin, berarti ini kamu gitu. Jadi dari Divine Femininnya itu lebih ngembangin dirinya dia gitu, lagi banyak belajar, lagi membersihkan energinya dia. Dan Divine Masculine-nya ini sebenarnya sudah siap untuk bersama gitu. Dari segi Divine Masculine sudah siap untuk bersama, tetapi entah bagaimana di sini ada beberapa orang yang memang sudah pernah bersama tapi udah pernah putus gitu. Terus ini kartu utamanya ada lebih banyak di antara kalian yang memang saat ini sudah bersama, sudah berjalan beriringan, meskipun satu sama lain memiliki idealisme dan nilai-nilai yang mungkin beda gitu satu sama lain, tapi kalian itu mencoba untuk menyatukannya. Nah, balik lagi ke sini karena ini mirror dan ini tuh kebalik gitu. Ini energi twin flame-nya lumayan gede. Emang satu sama lain ini lumayan kayak sama-sama kuat juga ya, karena emang kalian tuh sama-sama spiritual juga. Dan di sini tuh aku nggak bisa ngepastiin gitu loh, apakah kalian sudah emang sama-sama atau memang kalian saat ini emang sudah pernah bertemu tapi emang saat ini pisah. Karena di sini itu ada dua, ada yang memang udah sama-sama tapi pisah, tapi ada yang sama-sama dan sedang mencoba untuk menyatukan tujuan kalian gitu. Kalau untuk hubungan kalian ada banyak yang juga hubungan yang saling membantu satu sama lain, saling berjalan beriringan, baik itu sebagai sahabat ataupun juga memang sudah memiliki status sebagai pasangan gitu. Hanya sedikit orang yang saat ini memang benar-benar sendiri, hanya sedikit, cuma ini aja yang ini dominan orangnya yang memang udah sama-sama. Oke, untuk kedepannya apakah kalian bisa bersama? Ini kartu utamanya, dan jawabannya sangat bisa. Iya ya, jawabannya sangat bisa. Maaf nggak kelihatan ya. Oke, aku benerin kartunya dulu ya. Oke, ini intinya jawabannya sangat bisa nih, kalian sama-sama, karena kalian ini pada akhirnya mampu untuk menyatukan visi kalian, kayak tujuan hidup kalian tuh gimana gitu. Kalian bisa berjalan beriringan sama-sama. Terus di sini kalian tuh saling menyeimbangkan satu sama lain. Ya, di sini kan emang kalian tuh pada dewasa ya, pada spiritual, pada bijak. Itu pasti bijak adalah landasan spiritual juga, tapi tidak tentu semua orang itu seperti itu ya, tidak tentu sama gitu. Dan kalian bisa menyingkronkan energi kalian satu sama lain, Divine Feminine dan Divine Masculine tuh bisa menjadi satu gitu. Jadi ini sebenarnya meskipun bagaimanapun kondisi kalian saat ini, di kehidupan kalian saat ini itu udah bakal sama-sama gitu sama twin flame kalian pasti bakal emang ketemu dan emang sama-sama kayak gitu, karena itu memang salah satu jalan hidup kalian. Meskipun tidak sekarang, ini adalah kartu masa depan, menyongsong masa depan, melihat masa depan. Meskipun itu berada di masa depan, tapi ini energinya cenderung dinamis. Aku nggak bisa prediksi itu kapan akan terjadi, tapi ini lumayan cepat. Itu ya, kalian tuh lumayan cepat. Tergantung nih belajarnya kapan bisa selesainya. Dan ini juga kayaknya si laki-laki, karena dia itu maskulin, karena dia itu
sensitif ya, meskipun dia maskulin tapi dia sensitif. Dia tuh juga emang perlu belajar untuk lebih melepas energi-energi tentang love-nya dia yang sebelumnya mungkin juga, atau cinta yang kekecewaannya dia, itu juga dia perlu healing untuk dirinya dia sendiri gitu. Jadi emang dia juga perlu waktu, dan kamu juga perlu waktu untuk mengembangkan dirimu sendiri itu seperti apa. Dan ingat tentang merealisasikan hal-hal yang kalian bisa gitu. Ini berjalan secara seimbang ya, secara adil, ini secara harmoni, kalian harmonis juga bahkan kehidupan kalian kalau udah sama-sama, kemungkinan kalian emang bisa mengkolaborasikan kemampuan spiritual ini, dan akhirnya kalian bisa menjadikan menggunakan kemampuan spiritual ini ke hal-hal yang nyata gitu. Dan kalian itu emang kerjasamanya oke. Jadi itu aja untuk kalian yang memilih file nomor 2 tentang twin flame-mu, dan terima kasih telah menonton. Bye bye. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 3 tentang twin flame-mu. Yang memilih gambar jantung, hiasan jantung ini. Pertama-tama aku akan membaca siapa twin flame-mu atau bagaimana energi twin flame-mu. Seven of One. Six of One. Twin flame-mu adalah seorang pioner, seorang yang banyak memiliki bakat dan juga sun ya. Aku akan baca maskulin dan juga feminimnya. Jadi kalau misalnya kamu itu maskulin, berarti twin flame-mu yang feminimnya. Kalau misalnya kamu feminim, berarti twin flame-mu yang maskulinnya. Jadi kamu dan dia ini sama-sama memiliki kepekaan dalam spiritual, tapi kalian juga memang tidak begitu yang untuk saat ini ya, tidak begitu dalam yang gimana gitu untuk spiritualnya juga. Tapi kalau misalnya kalian berjalan satu sama lain, kalian tuh kayak udah sama-sama punya bakat nih, punya banyak bakat bahkan gitu, terus bakat di hal spiritual, dan juga ini memang udah dijalanin, kayak udah mungkin juga di kehidupan duniawi emang kalian menjalani hal-hal yang terkait sama spiritual ya, cenderung dinamis karena energinya itu warna nila atau warna indigo. Terus kalian itu mata ketiganya, asnanya itu udah lumayan kebuka. Nah, untuk asna yang lumayan kebuka ini ada berbagai spesialisasi ya, dan aku nggak akan ngebacanya sekarang karena bakal panjang penjelasannya. Mungkin kalian bisa nonton video tentang bakat spiritual yang aku bikin nanti. Terus ini juga pertama aku baca tentang ini ya, maskulinnya. Jadi ini lebih muda, lebih segar, lebih fresh mungkin daripada yang divine feminim. Tapi nggak sedikit orang yang hampir setara, ataupun cuma dikit aja orang yang lebih tua, maskulinnya lebih tua cuma dikit gitu. Ini kebanyakan maskulinnya ini lebih muda, dan dia tuh orang yang periang, orang yang cerdas, orang yang mampu untuk memberikan energi positif kepada orang-orang di sekitarnya gitu. Tapi emang sosok si maskulin ini, meskipun aku bilang periang, cerdas, dan mungkin dia banyak punya teman dan terkenal di kalangannya dia, tapi dia tuh kayak tidak begitu menunjukkan semuanya, karena dia kayak karismatik sendiri. Dia tuh kayak punya mindset biarin orang yang menilai gitu. Nah, kalau kamu maskulin berarti kamu itu, kalau misalnya kamu feminim berarti itu pasanganmu gitu ya, ingat ya. Terus di sini untuk yang feminim ini orang yang lemah lembut, orang yang suka bermain, orang yang mungkin bakal bisa untuk belajar banyak bahasa. Terus orang yang memang memiliki kehidupan yang asik sih, ini kayak maksudnya dibilang dinamis gimana ya, kayak lebih bisa berbaur ke orang-orang yang memiliki berbagai macam karakter, hampir sama kayak ini, tapi ini lebih alamiah gitu loh berbaurnya. Kalau yang feminim itu kayak menyesuaikan diri, kalau yang ini tuh
karena dia karismatik gitu, jadi orang-orang menyesuaikan diri ke dia gitu. Jadi sebenarnya kamu sama dia itu sama-sama saling melengkapi. Dia itu suka ke orang-orang yang mau menyesuaikan dirinya ke dia, dan kamu itu bersedia untuk menyesuaikan diri kamu ke dia, karena kamu waktu nanti atau saat bertemu dia tuh ada rasa kagum gitu. Seperti kamu percaya dia bisa membimbing kamu, karena ini orangnya karismatik, orangnya bisa mudah dipercaya ya, satu sama lain. Oke, sebenarnya kamu sama dia di sini sama-sama membuka jalan. Kayak lihat kartunya, lambang kartunya yang lagi tangannya seperti itu, dia kayak sedang membuka jalan gitu. Kamu sama dia sama-sama membuka jalan tentang hal-hal spiritual, dan mungkin kehidupan kamu sama dia, kalau misalnya tanya secara ekonomi ini ada, tapi ada juga secara ekonomi yang saat ini sedang sulit. Entah kenapa aku ngerasa banyak di divine maskulin di sini energi ekonominya saat ini sedang rada menurun. Kalau divine feminim ini lebih ke suasana hati tuh, tapi gak apa-apa. Secara general, secara yang lebih besar, energinya adalah kalian itu sedang membuka jalan untuk diri kalian masing-masing. Kalian membuka jalan untuk kelompok kalian, untuk orang-orang yang kalian kasihi, dan kalian juga membuka hati kalian gitu, dan mengembangkan diri. Pada ini itu kayak mengembangkan diri. Oke. Kemudian kondisi kalian untuk saat ini adalah The Hermit. Banyak dari kalian yang saat ini sedang berjuang sendiri untuk mendapatkan pencerahan dari dalam diri kalian sendiri. Kemudian untuk energi feminim kebalik ya, ini yang cewek, ini yang cowok. Kalau untuk energi feminimnya di sini sama-sama kebalik. Jadi kalian bisa lihat ada kesamaan di kartu ini, sama-sama sedang meramu sesuatu ya, dan sama-sama kebalik kartunya. Jadi baik itu divine feminim, divine maskulin sekarang sedang berjuang untuk mengembangkan diri mereka masing-masing, dan kondisi kalian saat ini memang ada yang bahkan udah ada ikatan, ada komitmen, tapi emang lebih besar itu energinya yang mengembangkan diri masing-masing. Terus ini energi nomor 3. File nomor 3 ini jauh lebih random daripada energi nomor 1 sama nomor 2. Soalnya ada yang emang udah ada ikatan, ada yang memang belum kenal, dan ada yang memang udah kenal tapi nggak ada ikatannya sedikit. Lebih banyak itu orang yang sama sekali belum kenal. Terus nomor 2 yang lebih banyak itu orang yang udah punya ikatan gitu. Jadi twin flame kalian ini, kalau misalnya emang kalian kalau misalnya kalian belum tahu belum ada cocok sama ciri-ciri yang tadi aku sebutin, emang berarti kalian belum kenal sama dia. Tapi kalau misalnya ada cocok, berarti mungkin itu udah jadi pasangan kalian, udah ada komitmen juga. Nah, kalau misalnya nomor 2 tadi udah pernah beberapa kali udah ada ketemu dari mimpi, kalau nomor 3 ini adalah secara real juga ya. Mungkin satu sama lain juga udah bisa astral projection di sini. Karena ini kayak ada pertemuan energi. Kalian udah pernah mungkin link gitu, kayak ting, terhubung, dan kalian tahu energinya tapi kalian tidak mengetahui sosoknya. Bisa juga seperti itu. Oke, ini satu sama lain sedang berjuang untuk kehidupannya dia. Mereka masing-masing, mau feminim mau maskulin, sedang berjuang dan juga sedang belajar. Oke, selanjutnya apakah bisa bersama? Meskipun energi twin flame ini besar, tapi apakah bisa bersama? Susah untuk bersamanya, karena di sini satu sama lain bahkan untuk sekarang dan juga untuk kedepannya itu masih sangat banyak perlu belajar untuk mengembangkan diri masing-masing. Tapi jika ada yang berani mengambil inisiatif untuk mengungkapkan perasaannya dia, atau mengambil inisiatif untuk berpasangan, mereka akan berpasangan gitu. Soalnya di sini kan emang kartunya The Hermit. Pada dasarnya mereka mungkin emang udah ada link, udah ada rasa, tapi tidak ada inisiatif juga untuk sama-sama gitu. Ini lebih dominan ke depannya itu tidak berpasangan. Jika yang sudah berkomitmen itu
yang tadi aku bilang ya, kan ada beberapa orang yang emang udah berkomitmen, udah pasangan, tapi pasangannya itu mungkin udah menikah atau bagaimana gitu ya, karena ada ring juga. Nah, ini bakal dipenuhi sama banyak konflik. Nah, konfliknya, jadi yang namanya konflik antara pasangan itu biasanya akan muncul dari orang-orang yang belum dari yang mana yang belum stabil gitu. Tapi selanjutnya adalah apakah pasangannya mau untuk menemani, mau untuk menerima satu sama lain seperti apa. Namanya juga pasangan pasti bertumbuh bersama kan. Terus di sini yang karismatik ini, kebalik lagi aku membaca kartunya. Ya mungkin yang divine feminim ini banyak menyimpan atau memendam gitu. Dan divine maskulin juga mungkin bahkan udah ngebuka link, tapi entah itu kebaca atau enggak sama divine feminim. Tapi divine feminim ini lebih fokus ke hal yang dia sudah lakukan sekarang, hal yang sudah dia genggam sekarang. Kalau misalnya divine feminim ini mau lebih cepat lagi belajarnya, lebih seimbang lagi gitu ya, dan mau kondisinya mereka itu udah lebih stabil gitu, akhirnya mereka akan bisa sama-sama. Tapi pada dasarnya karena ini kebalik lagi, pada dasarnya memang energi utamanya itu konflik. Meskipun kalian bersama, kalian bakal banyak ada konflik satu sama lain. Meskipun yang udah berkomitmen juga kalian bakal ada konflik satu sama lain. Karena apa? Karena memang diri kalian itu selain di sini melengkapi, tapi ada yang perlu ini lebih banyak belajar ya dari divine feminim ini. Kalau misalnya kalian divine feminim, berarti kalian yang perlu banyak belajar. Kalau misalnya kalian divine maskulin, berarti dia perlu banyak belajar. Banyak belajarnya tentang apa? Tentang menstabilkan diri agar tidak terbawa arus ke sana kemari. Karena yang kayak tadi aku bilang, gampang mengikuti orang dengan karakter orang yang berbeda-beda gitu. Dia gampang mengerti, gampang mengikuti, dan dia perlu pendirian untuk dirinya dia sendiri. Untuk divine maskulin juga coba untuk jangan terlalu angkuh. Kalau misalnya kalian ada permasalahan itu ya, jangan untuk terlalu angkuh gitu. Mencoba untuk membagi ilmu, tapi jika saat kondisi dia sedang ingin mendengarkan, karena kondisi dia ini si divine feminim ada masa-masanya dia yang nggak pengen denger nasihat gitu, atau nggak bisa denger nasihat juga. Tapi karena si cowok memang bawaannya bisa juga untuk menasihati gitu, mungkin dia udah kebiasaan untuk menasihati, tapi yang cewek ini divine feminimnya nggak mau, lagi kondisi nggak mau dengar, jadilah konflik. Tada gitu. Jadi sebenarnya permasalahan kalian emang perlu nyeimbangin aja sih satu sama lain. Masalah bisa bersama atau enggaknya bisa aja, cuma emang menurut aku sih kalau twin flame itu bisa bukan harus bersama, enggak juga, tergantung kehidupan kita ya, tergantung gimana misi jiwa kita gitu. Jadi bukan misi jiwa aja sih, tujuan hidup, pilihan hidup kita tuh mau seperti apa gitu. Intinya kalau sama twin flame dipaksakan bersama itu juga nggak bisa, karena emang bakal jadi konflik. Tapi kalau misalnya udah kalian sama-sama bijak, kalian sama-sama berdiri dengan kemampuan kalian masing-masing, dan kalian menyatukannya untuk saling melengkapi, tentu saja kalian pasti akan bisa berkomitmen lebih dalam lagi, lebih intim lagi gitu. Kalian akan bisa bersama-sama. Tapi aku kalau ditanya apakah kalian akan menikah, yang membaca ini, yang menonton ini, ketika memang mereka sudah menikah, emang jawabannya itu kemungkinan twin flame kalian. Tapi kemungkinan memang banyak di antara kalian yang tidak menikah, begitu, maksudnya tidak menikah bersama twin flame kalian, begitu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih pel nomor 3, hiasan jantung. Terima kasih telah menonton, bye bye.